Terima kasih Mas Fadri. Selamat siang, sahabat sekolah dasar. Apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu, sahabat sekolah dasar yang ikut menyimak di kanal YouTube Direktur Sekolah Dasar dalam keadaan sehat, walafiat, dan kita sama-sama berinteraksi siang ini terkait ijazah, terutama ijazah sekolah dasar. Sebelumnya saya ingin terima kasih pada Bapak Dr. Muhammad Hasbi, Direktur Sekolah Dasar yang telah berkenan mengundang saya sebagai narasumber. Juga terima kasih pada teman-teman narasumber. Di sana ada Bu Ani, Bu Kusuma, Bu Yunina, dan Mas Fadri sebagai moderator dari sesi ini. Bapak, Ibu yang saya hormati, sahabat sekolah dasar dan teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, ini acara-acara biasa, acara rutin kita tahunan, dan sebelumnya juga saya yakin bahwa Bapak Ibu pernah melihat atau mengikuti sosialisasi penulisan belangko ijazah sekolah dasar. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Direktur bahwa pencetakan dan pendistribusian sudah selesai 100%. Memang sudah, kami 2 hari yang lalu baru dari pencetak di Kudus ya sudah terkirim semua. Sebagian ada yang sudah menerima fisiknya, sebagian masih OTW, masih di jalan menuju Dinas Pendidikan. Tinggal satu yang belum, saya dengar tadi, Sekolah Indonesia Kinabalu yang belum sampai. Kemudian tadi juga sudah disinggung oleh Bu Anissa Yekti mengenai surat keterangan pengganti ijazah, kemudian masalah kondisi geografis, security printing, security paper. Nah ini nanti saya akan singgung sebentar, karena ini sangat menarik tentang ijazah ini, yang di paparan-paparan atau di sosialisasi sebelumnya belum pernah ditayangkan. Kemudian juga nanti kita bahas nomorisasi atau kode nomor seri ijazah. Lanjut. Ya, peraturan yang mendasari diadakannya dan dicetaknya, kemudian dikirim dan digunakannya ijazah pendidikan dasar dan menengah adalah peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen atau biasa kita sebut BSKAP gitu ya, gampangnya gitu ya. Peraturan Kepala BSKAP nomor 004 garing H garing EP garing 2023. Kemudian perubahannya adalah nomor 8 garing H garing EP garing 2023. Seperti tadi sudah disinggung oleh Bu Ani bahwa kedua perka ini masih berlaku. Di perka 004 yang berlaku adalah pasal-pasalnya batang tubuh. Sedangkan di perka 008 perubahannya adalah lampiran 1 dan lampiran 2. Jadi dua-duanya masih berlaku. Oleh karena itu Bapak Ibu harus membaca dua-duanya ya. Sama untuk 004 baca pasal-pasalnya, untuk 008 baca lampiran 1 dan lampiran 2. Lanjut. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Bu Ani, ada 7 ruang lingkup. Di sini akan saya sederhanakan menjadi sekitar 3 ya, atau 4. Pertama, petunjuk umum dan petunjuk khusus. Nah, petunjuk umum sudah dijelaskan oleh Bu Ani ya, nanti saya skip saja. Kemudian ada juga masalah penggantian ijazah dan pemusnahan, 2 hal yang berbeda. Kemudian penata usahaan. Penata usahaan itu maksudnya apa yang harus kami lakukan, apa yang harus sahabat sekolah dasar lakukan setelah ijazah itu diterima, ditulis, dan diberikan pada siswa. Itu namanya penata usahaan. Lanjut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ani ya, mengenai pasal-pasal ya, kelulusan itu tanggal 8 Juni, terus pasal 6, keterangan itu bersifat sementara, pasal 7 itu tanggal kelulusan itu berlaku bagi SD, baik SD di dalam negeri, SD di Indonesia di luar negeri, atau sekolah Indonesia di luar negeri, maupun sekolah dasar pada Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK. Jadi tanggal kelulusan sama, 8 Juni 2023. Lanjut. Kemudian pasal 13, nah, yang ini belum disinggung ya, bahwa penerbitan tanggal terbit ijazah
itu 1 hari, paling cepat 1 hari setelah tanggal kelulusan, dan paling lama yang ditulis di dalam ijazah itu oleh kepala sekolah adalah 31 Juli, paling lama ya. Jadi ada rentang waktu sekitar 29 sampai 30 hari untuk tanggal penerbitan ijazah. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Ani bahwa bila ijazah itu sudah ada, sudah ditulis, dilarang menahan atau tidak memberikan pada peserta didik dengan alasan apapun. Jangan lupa, tadi Pak Direktur sudah menyinggung bahwa Direktorat sudah melakukan pengadaan ijazah. Artinya ijazah itu dilelang dan dibayar dari dana APBN melalui Direktorat, melalui Kementerian Mendikbud. Artinya ijazah itu memang sejak awal untuk siswa. Nah, jangan lupa Bapak, Ibu, sahabat sekolah dasar, dari awal ijazah itu untuk siswa, makanya tidak boleh ditahan-tahan. Nah, kemudian tata cara pengisian belangko ijazah lanjut. Nah, ini ada 3 hal saja, tadi sudah disinggung juga. Tampaknya belum. Tadi masalah apa? Masalah ketentuan-ketentuan umum tertuang dalam Perka BSK nomor 004. Sekarang adalah petunjuk umum pengisian belangko ijazah itu tertuang dalam lampiran 2 Perka BSK nomor 008. Jadi pengisian ijazah itu harus menggunakan tulisan tangan dengan rapi, jelas, bersih, mudah dibaca, tintanya warna hitam dan tidak mudah luntur. Kemarin saya mau lihat ijazah saya SD yang tahun 77, alhamdulillah tidak luntur, berarti bagus. Jika tidak terjadi kesalahan menulis, itu tidak boleh dicoret. Harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Oleh karena itu tadi Bapak Direktur menyinggung bahwa ada belangko cadangan di sana yang disimpan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian bila salah, silang dan diganti dengan yang baru. Lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Ani ya mengenai nomorisasi. Tidak apa, saya ulang lagi sedikit ya. Bahwa ada 4 jenis ijazah, sebenarnya sih 2. Ada jenis ijazah kurikulum 13. Kurikulum 13 ini digunakan oleh sekolah di dalam negeri, sekolah dasar dalam negeri, dan sekolah dasar di luar negeri. Kemudian ada kurikulum merdeka, dan ada kurikulum satuan pendidikan kerjasama. Ketiga jenis ijazah itu akan berbeda dalam penomorannya, nomorisasi. Ya, tadi sudah dijelaskan, kita lanjut saja lebih rinciannya. Nah, ini tadi sudah juga disinggung oleh Bu Ani bahwa sahabat sekolah dasar dan teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota harus memastikan bahwa provinsi sudah tepat. Nah, ini jangan sampai salah. Jadi, kalau ijazah itu untuk Sumatera Selatan, jangan ditukar dengan Sulawesi Selatan. Sama-sama selatan, di akhir, di tengah sama-sama berawalan dengan S. Cuma bedanya satu Sumatera, satu Sulawesi, itu berbeda kode. Lanjut. Nah, ini saya kasih contoh cara membaca nomor seri ijazah, tadi sudah dijelaskan, tidak apa kita ulang lagi. DN itu dalam negeri, 19, itu kode provinsi, di sini yang saya ambil kode provinsi Sulawesi Selatan. D, strip SD, D itu dasar, pendidikan dasar, SD adalah sekolah dasar, K13 adalah kode kurikulum, kemudian garing 23, 23 adalah tahun terbit. Nah, ini yang unik, nomor urut ijazah. Nah, 01, 04, 42, 4296, artinya 10.004.296. Nomor ini adalah nomor di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari mana kita tahu? Karena kodenya 19. Coba balik ke awal 19, Mas. Nah, 19 adalah Sulawesi Selatan. Lanjut. Jadi semua nomor ini adalah di Sulawesi Selatan. Jadi kalau ada pemalsuan, gampang. Lihat kodenya, lihat sekolah, domisili sekolah di mana. Gitu. Nomor 104.296 ternyata ada dalam rentang di Kabupaten Takalar. Nah, jadi nomor ini milik nomor salah seorang siswa di Kabupaten Takalar. Jadi nomor kode provinsi, nomor
nomor kode provinsi itu sama untuk seluruh ijazah sekolah dasar dalam satu provinsi ya. Jadi tadi sudah disinggung oleh Bu Ani, dalam satu provinsi akan dimulai dengan 0001, akan diakhiri dengan nomor urutan siswa terakhir di Provinsi Sulawesi Selatan, plus cadangan 2,5%. Nah, di mana 001 berada tergantung. Di ini yang saya kutip adalah dari perusahaan pencetak dan pengirim, yaitu Pura Barutama. Jadi di atas itu, di atasnya ini tabel ini ada urutan pertama kabupaten. Nah, urutan pertama kabupaten itu yang memperoleh nomor 0001, nomor cantik ya. Jadi nomor ini adalah di nomor di Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, sahabat sekolah dasar. Ya untuk lebih jelasnya nanti sahabat sekolah dasar dan teman-teman di Dinas Pendidikan bisa lihat perka BSKP nomor 008 lampiran 1. Lanjut. Nah, ini juga saya sudah singgung, ini khusus dengan SD. Nah, ada dua halaman SD, halaman muka atau depan, dan halaman belakang. Halaman depan itu identitas pemilik jasa, yaitu siswa-siswa sekolah dasar yang sudah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar, dan halaman belakang adalah nilai, kolom-kolom nilai. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai security printing, sekuritas alat pengaman, mungkin saya singgung sedikit ya. Kertas ini bukan kertas biasa, Bapak Ibu. Bila diterawang, Bapak Ibu akan melihat banyak rambut di dalamnya. Syukur kalau agak gelap, kemudian cahayanya jelas, banyak rambut kelihatan. Nah, bila Bapak Ibu memiliki alat yang bisa mengeluarkan sinar ultraviolet gelombang panjang dan pendek, itu bisa kelihatan apa sekuritas-sekuritas di dalam itu. Di 4 sudut itu akan berubah warna bila disorot dengan jenis cahaya yang berbeda. Di tengah itu ada pengaman Tutpuri Handayani, bila disorot dengan sinar ultraviolet itu akan jelas kelihatan warnanya. Kemudian kata-kata ijazah dan lulus itu akan berubah warna bila disorot dengan gelombang sinar ultraviolet gelombang panjang dan pendek. Jadi dua gelombang itu akan mengubah cahaya, tampilan cahaya di mata kita. Dan kita sebut itu tidak kasat mata. Kemudian di pojok di bingkai ijazah itu di sebelah kanan sebenarnya ada lubang-lubang kecil. Itu kita namakan perforasi. Nah, di sini tidak kelihatan. Kalau dibalik, Bapak itu akan kelihatan bolong-bolong kecil, sangat kecil, besar jarum. Itu D2023. Itu salah satu pengaman lagi. Kemudian di pojok bawah sekali, itu hanya pakai kaca pembesar dan tidak kelihatan, itu ada kode khusus yang disengaja dibuat oleh pencetaknya, itu Pura Barutama. Jadi secara fisik itu tidak bisa orang memasukkan ijazah. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ijazah asli palsu, lihat saja pakai alat ya. Ibu cari gelombang alat sinar ultraviolet gelombang panjang dan pendek, lihat itu kelihatan. Dari nomor seri kelihatan dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis kurikulum. Di halaman depan semua sama, tapi halaman belakang itu berbeda. Kelas 13 Bapak Ibu dan sahabat sekolah dasar sudah paham. Kurikulum Merdeka itu berbeda. Bedanya satu, tidak ada pengelompokan kelompok A dan B. Kedua, ada mata pelajaran IPAS. Nah, ilmu pengetahuan alam dan sosial digabung. Nah, untuk kurikulum SPK hanya 3 mata pelajaran. Agama, Bahasa Indonesia, dan PPK. Lanjut. Nah, ini spasi-spasi yang harus diisi oleh sahabat sekolah dasar mengenai ijazah sesuai dengan peruntukan, yaitu anak-anak kita yang sudah menamatkan pendidikan di jenjang sekolah dasar. Pertama, nama siswa yang bersangkutan, ya, itu nama sekolah yang bersangkutan, sebuah nomenklatur di dinas. Nanti tanyakan kepada kepala dinasnya nomenklaturnya apa, karena beberapa dinas tahun lalu saya lihat ada yang memakai UPT, ada yang tidak gitu ya, ada yang disingkat, ada yang dipanjangkan sesuai nomenklatur. Kemudian yang kedua adalah nomor pokok sekolah nasional NPSN. Itu jelas setiap
teman-teman sekolah dasar sudah paham, sudah hafal nomornya. Kemudian nama urutan selanjutnya adalah nomor 3, nama kabupaten kota tanpa mencoret. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ani, kabupaten kota sesuai nomenklatur, yaitu perundang-undangan mengenai kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Contoh yang kami berikan adalah kota atau Kabupaten Bandung. Kemudian yang keempat, provinsi, itu ijazah adalah untuk provinsi untuk ijazah dalam negeri, sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, kita menggunakan kode provinsi yang tadi sudah saya singgung. Untuk SILN menggunakan nama negara. Lanjut. Oh, maaf, nomor 5 belum. Balik lagi. Nah, nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya sesuai dengan akta atau dokumen kelahiran atau ijazah sebelumnya, sama dokumen akta dan dokumen kelahiran. Di sini yang kita berikan adalah Budi Darmono. Lanjut. Nomor 6 itu tempat dan tanggal lahir siswa. Nah, itu harus sesuai dengan akta kelahiran lagi ya. Jadi siapkan nanti teman-teman sahabat sekolah dasar bisa menyiapkan, minta anak-anak untuk menyiapkan salinan atau kopi dari aktanya agar memudahkan untuk menulis nama. Kemudian nama orang tua wali, itu nama ayah, ibu, atau wali siswa pemilik ijazah. Kemudian nomor 8, itu nomor induk siswa pemilik ijazah, itu yang ada di sekolah. Ya. Nasional NISN, nomor unik yang hanya satu di Indonesia untuk satu orang. Kemudian nama kabupaten kota tempat penerbitan ijazah, tulis lengkap. Misalnya Kabupaten Bandung ditulis KAB Bandung, cukup. Kalau Kota Bandung ditulis Kota Bandung. Kemudian nomor 12, tanggal penerbitan ijazah. Contohnya 1 Juli. Nah, ya, tadi sudah saya singgung bahwa penerbitan ijazah 1 hari setelah tanggal kelulusan dan paling lambat 31 Juli 2023. Lanjut. Nama kepala sekolah biasa, nama kepala sekolahnya bila kepala sekolah itu PNS, ada NIP-nya ya, nomor induk pegawai. Bila kepala sekolah swasta, cukup di saja bahwa tidak ada NIP. Bila yang menandatangani jasa ini adalah pelaksana tugas, kata-kata pelaksana tugas tidak perlu ditulis. Nah, di sini juga mungkin sahabat sekolah dasar dan teman-teman dinas perlu mempertimbangkan bila ada kepala sekolah definitif yang sedang cuti, misalnya cuti 2 bulan, 3 bulan, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mendelegasikan atau memberikan tugas pada salah satuan pendidikan lain atau pejabat dinas untuk sebagai pejabat penandatangan jasa. 14 stempel sekolah, 15 pas foto hitam putih atau berwarna, dibubuhi cat jari mana saja yang ada ya, harus dari jadi yang fleksibel ya, kita tidak mengarahkan atau mengikat. Bila tidak ada jari ya jari tangan, jari kaki boleh. Bila tidak ada tangan ya, beberapa tahun lalu memang ada siswa saudara kita yang tidak memiliki anggota tubuh di tangan, boleh. Lanjut. Nah, ini kolom pengisian nilai. Nah, Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan sahabat sekolah dasar, ini kalau kita perhatikan ada 3 kolom ya. Kolom nomor, mata pelajaran, dan nilai. Nah, kata-kata nilai dan kolom di rata-rata yang masih kosong, itu bila disinari sinar ultraviolet gelombang panjang atau pendek, itu akan kelihatan ada warna di dalam. Tapi kalau dilihat begini tidak kelihatannya putih, tidak ada apa-apa. Tapi begitu disorot itu berwarna sebenarnya. Kata tulisan nilai dan kolom di nilai rata-rata. Itu ada sekuritas di sana. Nah, itu ada nomor 1, 2, 3, 4 untuk diisi. Penulisannya sama dengan halaman depan ya. Nomor 1 itu nama, tanggal lahir ya, sama dengan depan. Nomor 5, nomor 6 itu diisi dengan tulisan tangan yang berisi nilai yang diperoleh.
Itu sesuai dengan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 dan ditulis dengan desimal 2 angka di belakang koma. Lanjut. Rata-rata nilai itu sama, ya tinggal adalah rata-rata nilai di atasnya dengan desimal 2 angka di belakang koma. Contoh yang diberikan adalah 72,495 dibulatkan menjadi 72,50. 85,754 dibulatkan menjadi 85,75. Nah, nomor 8, 9, 10, 11 itu sama dengan yang di depan. Jadi kita skip saja. Lanjut. Nah, bagaimana prosedur penggantian dan pengembalian belangko ijazah? Ini ada tertuang di pasal-pasal 17, 18, dan 19 Perka BSKAP nomor 004. Jangan lupa, pasal-pasal di Perka BSKAP 004 itu tidak diubah. Yang diubah hanya lampirannya saja, lampiran 1 dan 2. Pertama, belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dan atau kerusakan selama proses pengisian. Jadi, salah tulis itu kesalahan pengisian, kemudian waktu mengisi ternyata memang ijazahnya cacat. Itu harus dikembalikan ke dinas dan diganti dengan belangko ijazah yang baru. Proses itu harus dilengkapi dengan berita acara ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kedua, belangko ijazah yang tidak terpakai di sekolah nih, tidak terpakai. Misalnya rencana ada 30 anak, ternyata hanya 29. Satu tidak terpakai, harus dikembalikan ke dinas dengan disertai berita acara pengembalian yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Lanjut. Nah, ini di lampiran 2 juga kami sudah menyertakan contoh-contoh format contoh ya Bapak Ibu. Namanya contoh boleh ditiru, boleh dimodifikasi. Ini contoh berita acara serah terima penggantian belangko yang mengalami kerusakan atau kerusakan kesalahan penulisan atau kerusakan selama proses penulisan ke dinas. Sampaikan ke dinas pendidikan. Lanjut. Nah, ini ada lagi gambar 52 di lampiran 2, itu ada kami sudah menyatakan contoh format berita acara serah terima pengembalian belangko yang tidak terpakai. Jadi dari sekolah dasar itu ada pengiriman atau pengembalian ijazah yang rusak ya, atau yang salah tulis dan ijazah sisa mungkin ya. Jadi harus ada dibuat berita acara terpisah. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana belangko ijazah yang salah tulis, yang rusak, kemudian yang sisa dimusnahkan. Nah, itu sudah kita atur di pasal 20 dan 21 ya. Belangko ijazah yang telah dikembalikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan cadangan yang sisa di dinas harus dimusnahkan dengan prosedur sebagai berikut. 1. Pemusnahan belangko ijazah dilakukan oleh Dinas Pendidikan, disaksikan oleh Kepala Dinas dan pihak kepolisian setempat. Pemusnahan ijazah sebagaimana dimaksud yang 1 disertai berita acara, jadi ada berita acaranya. Berapa yang salah tulis, berapa yang rusak, dan berapa yang cadangan kosong. Pemusnahan itu harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Nah, ini sangat penting dicatat sahabat sekolah dasar, Bapak-Bapak Ibu di dinas, pastikan bahwa seluruh anak kelas 6 yang telah menyelesaikan pendidikan sudah mendapat ijazah. Pastikan. Jangan sampai ada satu terlewat. Lalu satu terlewat, begitu masuk tahun baru, itu tidak ada lagi cadangannya. Cadangan tidak ada lagi, dan resikonya adalah diberikan surat keterangan. Itu harus benar-benar dipastikan. Check and recheck itu perlu sekali. Baik teman-teman sahabat sekolah dasar, kepala sekolah SD maupun teman-teman di dinas harus dipastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal tidak dapat ijazah. Karena ini sangat penting. Lanjut. Nah, di sini juga nanti sudah kami sertakan contoh format gambar 253 ya, contoh format berita acara pemusnahan ijazah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Lanjut. Nah, itu yang semua adalah
pengembalian dan pemusnahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Tapi untuk SILN, cadangan itu kita berikan langsung ke Kepala Satuan Pendidikan. Bila ada kesalahan, mereka harus mengganti dan membuat berita acara. Setelah selesai tahun ajaran, semua selesai proses, semua siswa sudah diberikan ijazah, seluruh ijazah salah tulis, rusak, dan sisa harus dimusnahkan oleh Kepala SILN. Dan seluruh berita acara itu harus dilaporkan ke Direktorat Sekolah Dasar. Lanjut. Di lampiran 2 juga kami sudah coba memberikan contoh format berita acara pemusnahan belangko ijazah oleh SD SILN. Beberapa format sudah kita coba agar memudahkan sahabat sekolah dasar dan teman-teman dinas untuk melakukan prosedur pasca pengiriman penyerahan ijazah ke sekolah dasar. Lanjut. Nah, ini penata usahaan ijazah. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan sahabat sekolah dasar, kepala sekolah dasar, teman-teman di dinas, dan kami di Direktorat setelah ijazah itu selesai semua, setelah selesai diberikan pada siswa. Nah, di tingkat satuan pendidikan, teman-teman sekolah dasar harus mendata ijazah ya, dalam bentuk matriks dengan keterangan atau data terkait di provinsi, kabupaten kota, ya, NPSD, nomor pokok sekolah dasar, nama satuan pendidikan, ISN, nama peserta didik, nomor seri ijazah, dan tahun penerbitan. Ini nanti dalam bentuk matriks diserahkan ke Dinas Pendidikan di kabupaten kota masing-masing. Nah, itu yang penatausahaan yang dilakukan di tingkat satuan pendidikan. Lanjut. Sekarang teman-teman di Dinas Pendidikan kabupaten kota juga harus mendata ijazah, ya, bentuk matriks juga dengan keterangan atau data meliputi nomor belangko ijazah yang diterima oleh penyedia, ya. Tadi sudah ada saya sampaikan itu contoh di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemudian total belangko ijazah yang diterima, total belangko ijazah yang digunakan. Jadi antara terima digunakan mungkin berbeda karena di sana ada cadangan. Kalau tidak ada kesalahan, itu cadangan tidak digunakan. Kemudian total belangko ijazah yang salah tulis. Ada saja yang salah tulis, ya, di tingkat sekolah. Kemudian total belangko ijazah yang rusak selama proses penulisan. Kemudian belangko ijazah yang tidak terpakai, yaitu cadangan, ya, cadangan tidak terpakai. Kemudian belangko ijazah yang dimusnahkan. Jadi kalau dijumlah itu nanti sama. Yang digunakan, yang rusak, yang salah, yang tidak terpakai, kalau dijumlah dengan cadangan sama dengan yang diterima. Lanjut. Nah, kami di Direktorat Sekolah Dasar juga akan melakukan hal yang sama, yaitu penataan usahaan ijazah. Jadi kami akan mentabulasi data dari seluruh berita acara pemanfaatan ijazah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan SILN. Kemudian juga kami kemungkinan besar akan memasukkan data pemegang atau pemilik ijazah ini ke Dapodik. Jadi kan hanya menyisipkan 2 sel saja di Dapodik tentang siswa. Nama siswa, seluruh siswa sudah ada di Dapodik. Nama sekolahnya sudah ada seluruhnya. Seluruh data sekolah sudah ada. Yang belum adalah nomor seri ijazah dan tahun terbit. Lanjut. Oh, itu saja. Terima kasih sahabat sekolah dasar dan teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota.